Udah muncul belum? Tadi udah muncul? Udah, Kak. Oke, kalian fakultas apa ya? Kiara sama Meta? Apa Aku, fakultasnya? Apa? FTI? iya, Kak. Kiara apa? Aku SAPPK, Kak, arsitektur. Oke, oke. Nah kan kalau ya udah tahu kan ya materi untuk pretest. Jadi untuk pretest fisika sebenarnya secara umum materi cuma dua, yaitu materi mekanika sama materi gelombang. Nah, mekanikanya ini lumayan banyak nih. Mekanikanya itu mencakup ada yang materi yang paling mudah namanya materi vektor, ada juga materi kinematika, ada juga materi dinamika, ada materi usaha dan energi, ada materi momentum, impuls, dan yang terakhir adalah dinamika rotasi. Ini materi apa mekanikanya. Sedangkan untuk materi gelombangnya sebenarnya cukup sederhana. Gelombang yang dipelajarin itu adalah gelombang mekanik, yaitu cuma dua aja. Yang pertama adalah gelombang tali, yang kedua adalah gelombang bunyi. Nah, ini kira-kira materi untuk pretestnya. Nah, sekarang kita mau mulai dari materi apa? Meta sama Tiara. Mau dari mana mulai? Halo, halo. Pendengar nggak suaranya? Kedengeran, Kak. Mau dari mana Tiara mulainya? Maksudnya gimana, Kak? Oh, materinya yang Ya, mau mulai dari kita mana? kita mau dari mana mulainya? Maksudnya hari ini sekarang kita mau bahas materi apa? Vektor aja, Kak, sama Dari kinematika. Jadi awal. kayak eh sesuai urutannya aja. Oke, kalau gitu. Oke, kita dari vektor dulu deh. Oke, ini cepat aja vektor. Paling kita fokusnya ke kinematika. Oke, Kiara sama Meta, vektor itu pasti kan di SMA udah pernah diajarkan. Vektor itu apa definisinya? Atau apa yang kalian tahu tentang vektor? Apa, Kiara, Meta? Apa? Apa, Kiara, Meta? Ada sumbu X Heeh. sama Y. Bu X sumbu Y terus? Terus ada kecepatannya. Nah, vektor itu bukan kecepatan. Berarti vektor itu ini. Oh, Vektor itu adalah besaran. Besaran itu apa sih? Besaran itu adalah sesuatu yang kalian ukur dengan besaran. Besaran apapun yang kita ukur dengan besaran, besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi setiap vektor itu punya dua komponen. Kita bisa mencari nilai vektor dan juga kita pasti bisa mencari arah vektor. Nggak cuman kecepatan, ya. Emang kecepatan tuh vektor, tapi bukan cuman kecepatan yang merupakan vektor. Pokoknya apapun besarannya, apapun yang kita ukur, kalau dia memiliki nilai sama arah, maka itu disebutnya vektor. Oke? Misal contoh, saya punya vektor A. Biasanya vektor A itu dituliskan seperti ini. Vektor A pasti memiliki dua komponen, nilai sama arah. Nilai vektor A itu simbolnya seperti ini. Dimutlakin oleh nilai vektor A. Sedangkan arah vektor A itu simbolnya seperti ini. Ini namanya arah vektor A. Paham? Jadi ini kalau ketemu di soal namanya nilai vektor atau besarnya angkanya. Sedangkan yang ini namanya adalah arah vektor. Nah,
kalian harus bisa mencari bagaimana kita mencari nilai vektor dan mencari arah vektor. Contoh, misalkan saya punya vektor A, 1i ditambah 2j ditambah 3k. Oke, kalau saya minta ke kalian nilai dari vektor A, ada yang tahu nggak bagaimana cara kalian mencari nilai sebuah vektor? Ada yang tahu? Bagaimana, Kiara? Meta? Cara mencari nilai sebuah vektor. Gimana, Met? Kiara? Halo, halo. Halo, halo. Terdengar suaranya? Pakai yang ya Apa? resultan gitu, Kak. Gimana caranya coba? Ini, saya punya vektor A nih. Nilai vektor A atau besarnya vektor A gimana? Caranya? Menggunakan akar kuadrat komponennya. Lihat, di depan I ada angka 1. Berarti 1 kuadrat. Di depan J ada angka 2 tambah 2 kuadrat. Di depan K ada angka 3 tambah 3 kuadrat. Maka dapatlah akar 14. Paham? Ini cara kita mencari nilai vektor. Vektor apapun. Vektor kecepatan atau yang lain. Kalau saya tanya lagi, bagaimana kalian menentukan arah dari vektor A? Gimana Kiara? Meta, mencari arah sebuah vektor. Gimana? Met? Kiara? Halo, halo. Gimana yo? Gimana Kiara? Halo, halo. Kok diam? Gimana? Kiara? Meta? Nggak inget, Kak. Gak ingat. Oke. Kalau Kiara disuruh mencari arah vektor. Bayangannya Kiara, jawabannya bakal seperti apa? Jawabannya kayak gimana deh? Tentukanlah arah vektor tersebut. Jika jawabannya kayak gimana kalau menurut Kiara? Kayak berapa derajat gitu, Kak. Oke. Sekian derajat gitu ya. Sekian derajat Iya, terhadap tumbuh apa gitu kan ya, betul ya? iya, Oke. Kak. Betul, itu arah vektor. Atau misalkan ke kanan, ke kiri gitu ya. Ke atas, ke bawah, ya kan? Ke depan, ke belakang juga arah vektor. Itu namanya arah vektor. Kalian menentukan langsung arahnya pakai kata-kata. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau sekian derajat dari sekian derajat dari sumbu apa. Itu betul. Tapi itu hanya mudah kalian lakukan kalau kalian menemukan vektor yang sederhana, yaitu vektor 1 dimensi atau vektor 2 dimensi. Ketika kita sudah ketemu vektor 3 dimensi, kayak gini, ada I, ada J, ada K, tapi kalian tetap mau menggunakan arah secara langsung, kayak tadi kanan, kiri, atas, bawah, atau sudut, jujur susah banget. Maka saya akan coba ajarkan ke kalian bagaimana cara mencari arah vektor secara lebih mudah, yaitu secara matematik. Coba kalian lihat. Vektor A itu sama dengan nilai vektor A, arah vektor A. Kalau saya balik, berarti arah vektor A sama dengan apa? Vektor A dibagi dengan nilai vektor A. Paham, Kira? Udah, ini namanya penentuan arah vektor secara matematik. Ya udah, vektor A dibagi dengan nilai vektor A. Vektor A-nya sendiri adalah 1i, 2j, 3k. Dibagi akar 14. Udah, ini adalah arah vektor. Tapi kalian nyatakan dalam bentuk
matematik. Kok nggak ada kanan kiri, atas bawah? Ya tidak ada, karena ini kita tuliskan dalam bahasa matematik. Oke, paham ya? Tapi ini orang-orang yang dosen kan udah ngerti ini arah vektor. Nggak perlu dijelasin. Paham ya? Jadi arah vektor itu lebih mudah kalian nyatakan dalam bentuk matematik. Cukup vektor dibagi nilai. Jadi udah bisa ya. Cara mencari nilai vektor adalah akar kuadrat komponennya. Cara mencari arah vektor adalah vektor dibagi nilai. Nah, itu adalah perkenalan kita tentang vektor. Nah, setelah kalian paham tentang vektor, bagaimana cara mencari nilai sama arahnya, selanjutnya adalah kalian harus paham tentang yang namanya ini, operasi dasar matematika pada vektor. Nah, sama halnya dengan angka atau skalar, vektor itu dapat dilakukan operasi dasar matematika. Vektor itu dapat diapain aja sih? Yang pertama, vektor dapat dilakukan operasi penambahan dan pengurangan. Oke, jadi vektor itu dapat ditambah, dapat juga dikurang. Vektor juga dapat dilakukan operasi perkalian. Vektor dapat dilakukan operasi pembagian nggak, Meta? Tiara, bisa nggak? Vektor bisa dibagi nggak? Bisa nggak, Tiara? Meta, halo, halo, halo. Bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa, betul. Vektor tuh dapat dilakukan operasi pembagian. Tapi vektor itu bisanya dibagi dengan angka. Misal, vektor A dibagi 3 bisa. Vektor A dibagi 4 bisa. Tapi kalau vektor A dibagi dengan vektor B, itu tidak ada namanya. Karena kita lagi belajar operasi dasar vektor, maka kita akan bahas perkaliannya saja. Perkalian vektor itu ada dua. Yang pertama namanya adalah perkalian titik. Namanya dot product. Yang kedua namanya perkalian silang. Namanya cross product. Nah, ini yang disebut sebagai operasi dasar matematika pada vektor. Nah, kalian harus kuasain ini di luar kepala. Saya sudah kuasain. Kita coba ya. Kita coba dengan yang namanya penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan dua metode, dua cara. Yang pertama, secara matematik. Secara matematika. Ini kalau kalian dikasih angka. Kalau kalian dikasih angka vektor nih. Misal, kalian dikasih vektor A. 1i plus 2j plus 3k. Terus ada vektor B. 4i plus 5j plus 6k. Terus sama kalian mau dijumlah vektornya. Mau dijumlahin vektornya, maka kita akan dapat vektor A dijumlah dengan vektor B. Kan gampang ya kalau penjumlahan vektor atau pengurangan vektor, kalian tinggal tambahkan atau kurangkan angkanya tapi yang sejenis. I sama I, J sama J, K sama K. Maka dapatlah 5i ditambah 7j ditambah 9k. Begitu juga kalau dikurangin. Gampang kan? Ini namanya secara matematik. Nah, ada kalanya kalian dikasih vektor, tapi nggak ada angkanya. Adanya gambar. Namanya secara grafik.
Misal, kalian dikasih vektor A, nggak ada angkanya, tapi ada gambarnya. Vektor A itu seperti ini. Oke. Terus vektor B, sama, nggak ada angkanya, adanya gambarnya. Vektor B-nya seperti ini. Oke. Terus kalian diminta untuk mencari vektor A kalau ditambah dengan vektor B. Ada yang tahu nggak gimana caranya kita menjumlahkan vektor kalau nggak ada angkanya? Adanya gambar. Gimana, Meti? Kiara? Gimana? Menjumlahkan vektor, tapi nggak ada angkanya. Cuma ada gambarnya aja kayak gini. Gimana caranya, Kiara? Meta? Gimana? Dibuat kayak segitiga gitu. Oke, betul. Ada dua sebenarnya. Jadi ada dua metode. Metode pertama namanya metode jajar genjang. Oke, jadi vektor A kita gambarkan, vektor B pun digambarkan, dihubungkannya di buntut vektor B. Oke, nah setelah itu kita bikin proyeksi. Proyeksinya B kita tempelkan di kepalanya A. Kemudian proyeksinya A ditempelkan di kepalanya B. Oke, nah hasilnya mana? Dari ujung sampai ujung. Tarik garis. Oke, ini adalah vektor A tambah vektor B. Sudut yang terbentuk namanya sudut apit, namanya theta. Ada nggak rumus matematikanya untuk menghitung panjang dari vektor A sama B? Jawabannya ada, kita gunakan yang namanya ini, aturan cosinus. Jadi, panjang dari vektor A ditambah vektor B, kalau dikuadratin akan sama kayak panjang dari vektor A kuadrat ditambah panjang dari vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A, panjang vektor B dikali cosinus theta. Oke, ini metode pertama namanya metode cecer kincang. Nah, metode kedua namanya adalah metode bukan metode segitiga, tapi metode poligon. Bedanya apa? Kalau tadi kan disambungnya di buntut ya. Kalau poligon di kepalanya. Jadi kalau kita punya vektor A kayak gini, terus ditambah vektor B-nya tuh ditaruh di kepalanya, vektor B. Kayak gini. Nah, hasil penjumlahannya adalah ujung sama ujung. Tarik garis. Ini adalah vektor A tambah vektor B. Sudut yang terbentuk antara A sama B bukan sudut apit. Antara kepala dengan buntut. Namanya titik alfa. Oke? Nah, ada nggak cara untuk menghitung panjang dari garis A tambah B? Ada. Namanya aturan cosinus juga. Berdasarkan aturan cosinus, kita akan dapatkan bahwa panjang dari garis A ditambah B kalau dikuadratin akan sama kayak panjang A kuadrat ditambah panjang garis B kuadrat dikurang 2 kali
Halo, halo, terdengar? Dengar nggak? Halo, Kiara, Meta, terdengar suaranya? Kedengeran, Kak. Oke, oke. Tadi jaringannya hilang. Nah, itu lagi ya. Jadi kita juga bisa menghitung panjang dari A tambah B yang biru dengan aturan kosinus juga. Nah, panjang A, panjang B, kosinus alfa. Loh, kok dari tadi aturannya aturan kosinus semua ya? Ada nggak aturan sinus? Ada. Jadi kalau kita misalkan ini sudutnya adalah beta dan ini sudutnya adalah alfa gamma, maka kita bisa terapkan juga aturan sinus. Aturan sinus itu kayak gini. Panjang dari garis A dibagi dengan sinus. Sudut yang di hadapan A itu alfa akan sama kayak panjang dari garis B dibagi sinus. Kak, kakak Ya? ngelek, Kak. Oh, ngelek. Ngelek? Nggak. Tap. Kita buka videonya lagi deh. Halo, terdengar nggak suaranya? Terdengar? Kedengeran, Kak. Oke. Nah, ini juga sama. Panjang dari garis B akan dibagi dengan sin yang hadapannya, sin beta, akan sama juga panjang dari garis A tambah B dibagi sudut hadapannya, yaitu sin alfa. Ini namanya aturan sinus. Oke, ini namanya penjumlahan sama pengurangan secara matematik ataupun secara grafis. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Nggak ada? Kiara, Meta? Ada Aman, pertanyaan? Kak. Nggak ada. Oke, kita masuk ke materi yang perkalian nih. Kayak tadi kan saya bilang ya, perkalian tuh ada dua jenis, yaitu dot product sama cross product. Yang pertama adalah dot product, atau nama lainnya perkalian titik. Berarti dot product dan cross product itu cara mengerjakannya beda ya. Betul ya? Maksudnya dua perkalian yang berbeda kan? Dot sama cross, betul? Karena kita bedain jadi dua bagian. Dot dan cross. Pertanyaan saya adalah, bedanya di mana? Apa beda antara dot product dengan cross product? Kiara, Meta, apa bedanya? Bedanya perkalian dot sama perkalian cross. Apa, Meta? Kiara, apa? Tahu nggak? Kak, kita belum pernah belajar. Oh iya, seriusan? Di SMA-nya nggak? Kurikulumnya Maksudnya, kurikulum. kita cuma belajar yang apa sih yang tadi jajar genjang sama Oh poligon iya, perkalian dot oh, produk enggak. cross Oke, product. oke kalau gitu. Jadi dot product sama cross product itu bedanya satu di hasil. Saya satu SMA emang, Meta, Kiara. Iya, Kak. Oke, kalau dot product hasilnya itu harus scalar. Scalar itu apa? Angka. Jadi hasilnya itu harus angka. Nggak boleh ada injektanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu di operatornya. Operator matematika untuk dot product, operatornya adalah cosinus theta. Pakainya theta, yaitu sudut apit ya, bukan alfa. Oke? Nah, kita coba kasih contoh ini. Misal, saya punya vektor A, 1i plus 2j plus 3k. Terus saya punya vektor B, 4i plus 5j plus 6k. Terus saya mau melakukan dot product.
karena saya tahu dot product itu hasilnya angka, maka saya akan dapatnya C, bukan vektor C, A dot product dengan dot. Biasanya kalau di SMA diajarin dot sama cross product, pasti diajarkannya itu cara cepat, cara supaya cepat. Padahal ya bukan berarti nanti di kuliah nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuman biasanya kalau cara cepat tuh kita suka nggak paham. Maka saya akan kasih cara yang basic aja. Cara basic perkalian tuh sama dengan perkalian yang diajarkan di SD. Yaitu apa? Kita mengalihkan semua komponen A dengan semua komponen B. Kita punya apa? A itu 1I, 2J, 3K. Dot, B-nya masukin 4I, 5J, 6K. Saya lakukan dot product kayak gini ya. Kalikan ini sama ini. Kayak waktu di SD, ini sama ini. Terus ini sama ini sama ini. Terus ini sama ini sama ini. Persis sama kayak yang diajarkan di SD. Bedanya apa? Kalau di SD itu perkalian angka dengan angka. Kalau sekarang kita mau perkalian vektor dengan vektor. Yang menghalangi perkalian vektor, dot ataupun cross, hanya arah. Arah itu injekannya. Sedangkan angkanya tidak menghalangi perkalian vektor. Contoh, I dot 4I sama aja 4 dalam kurung I dot I. Kemudian 5 I dot J, 6 I dot K. 2J sama 8 I jadinya 2 sama 4 8 J dot I 10 J dot J 12 J dot K 3K 4I 12 K dot I 15 K dot J 18 K dot K. Paham kan Meta, Tiara? Paham? Paham, Kak. Oke, nah sekarang pertanyaan kita adalah ini. I dot I itu apa sih? Kalian tahu kan kalau I itu menyatakan arah sumbu X, betul? I itu menyatakan arah sumbu X, kalau J menyatakan arah sumbu Y, kalau K menyatakan arah sumbu Z. Kita tahu kan ya? I dot I dalam bayangan kalian tuh kayak gini. Ada garis arah sumbu X kayak gini. Didot dengan I. Didot dengan garis lagi arah sumbu X. Jadi kayak gambar kayak gini. Coba kalian perhatikan berapa sudut yang terbentuk antara garis I yang hijau dengan garis I yang merah. Berapa sudutnya? Berapa, Met? Oh, Kiara? derajat. 0 derajat. Karena tadi operatornya cos, berarti cos tetanya nilainya 1. Berarti I dot I itu nilainya 1. Begitu juga dengan J dot J dan K dot K. Sekarang, I dot C. Bayangan kalian ada garis arah sumbu X, J. J itu Y kan? Ada garis arah sumbu Y. Sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Karena operatornya adalah cos, cos 90 nilainya 0. Berarti I dot C itu 0. Yang beda berarti semuanya 0. Oke? Sehingga kita akan dapat C-nya itu adalah 4 kali 1, 4 ditambah 10 ditambah 18. Jawabannya 32. Paham? Sesuai kan? Karena kita maunya dalam jawabannya angka. Ada nggak rumusnya? Rumus matematikanya? Jawabannya ada.
rumus matematisnya. Karena kita tahu C itu adalah A dot B, maka C akan sama kayak besarnya A dikali besarnya B dikali cosinus theta. Pakainya theta ya, bukan alfa. Jadi ini alternatif lain untuk mencari nilai dot product kalau kita tahu besar vektor A sama besar vektor B dan sudut yang terbentuk antara A dan B. Itu namanya dot product. Sekarang kita masuk ke yang namanya cross product. Cross product. Apa bedanya cross sama dot? Jadi kebalikannya aja ya. Cross product hasilnya harus dalam bentuk vektor. Nggak boleh cross product hasilnya angka. Hasilnya pasti vektor. Yang kedua adalah di operator. Operator matematika untuk cross product, operatornya adalah sin theta. Pakainya theta, good apit. Oke? Nah, kita pakai contoh yang samain aja deh kayak tadi deh. Misalkan kita punya vektor A, 1i plus 2j plus 3k. Kita punya vektor B, 4i plus 5j plus 6k. Sama kalian mau dilakukan operasi cross product. Karena kalian tahu cross product itu hasilnya vektor, maka dapatnya vektor D. Vektor D itu adalah vektor A cross product dengan vektor B. Caranya sama, kita kalikan semua komponen vektor A dengan semua komponen vektor B. Oke, sama kayak tadi juga, yang mengalami perkalian dot ataupun perkalian cross hanya arah, hanya IJK. Kita punya ini apa? 4 dalam kurung I cross I, 5 dalam kurung I cross J, 6 dalam kurung I cross K, ditambah 8 dalam kurung J cross I, 10 dalam kurung J cross J, ditambah 12 dalam kurung J cross K, tambah 12 dalam kurung K cross I, 15 dalam kurung K cross J, 18 dalam kurung K cross K. Sama kan kayak tadi, kayak yang dot product. Nah, sama kayak tadi, kita harus mencari tahu I cross I apa. Jadi kita tahu I cross I itu sudutnya adalah 0 derajat. Kan gambarnya gini, kita punya garis arah sumbu X dan garis arah sumbu X. Tetanya 0 derajat, berarti sin tetanya 0. Artinya, kalau cross product, itu yang sama 0. I sama I, J sama J, K sama K. Sekarang I cross J. Dalam bayangan kalian ada garis arah ke I sama ada garis arah ke J. Arah ke Y. Sudut tetanya adalah 90 derajat. Berarti sin tetanya 1. Masalahnya adalah 1 itu bukan vektor. Sedangkan cross product hasilnya harus vektor. Berarti I cross J hasilnya bukan 1. Tapi apa yang kurang? Yang kurang kan vektor kan tadi bilang vektor tuh ada nilai sama ada arah. Kita baru tahu nilainya 1. Berarti kita butuh arahnya. Nah, untuk mengetahui arahnya,
kita harus menggunakan yang namanya ini, aturan siklik. Pernah denger nggak, Kiara, Meta, aturan siklik? Pernah dengar di kelas, di SMA? Pernah? Pernah belum? Kiara, Meta? Oh, Kak. Pernah? Pernah? Belum, Kak. Oh, belum pernah. Gini, kita tinggal bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K. Bikin putaran. I putar ke J putar ke K putar ke I. Ini sikliknya. Kalau cara mainnya, I cross J. Itu berarti kita mulai dari I diputar ke J. Hasilnya adalah lanjutannya, yaitu K. Jadi I cross J itu hasilnya K. J cross K. Dari J putar ke K, hasilnya adalah lanjutannya, I. I cross K. Ada yang tahu apa? Dari I putar ke K. Apa? I cross K apa? Meta? Tiara? Apa? I cross K? Meta? Tiara? J, Kak. Jawabannya min J. Kenapa? Karena dia putarannya berlawanan sama siklik yang warna biru yang kita bikin. Paham? Paham, Tiara? Paham, Kak. Kalau min J cross I. Apa yo? Min J cross I. Min J cross I. Itu sama aja minnya atau di luar. Min dalam kurung J cross I. J cross I kan min K. Kasih min. Jadinya K. Min K cross min J. Apa? Kira? Meta? Min K cross min J. Apa? Kira? Meta? Min K cross min J. Min I, Kak. Min K. Min kayak min kan plus. Sama aja kayak K cross J. K cross J itu min Q. Udah. Masukin berarti. I cross J hasilnya K. I cross K hasilnya min J. JI hasilnya min K. JK hasilnya I. KI hasilnya J. KJ hasilnya min I. Berarti kita punya vektor D-nya, vektor hasilnya adalah 5K dikurang 6J dikurang 8K ditambah 12I ditambah 12J ditambah dikurang 15I. Udah jumlahin. Berarti vektor D-nya 5K min 8K min 3K min 6J tambah 12J plus 6J 12I min 3I. Lihat sesuai dengan kriteria hasil dari cross product harus dalam bentuk angka. Paham? Tiara, Meta, ngetik. Ngerti, Bisa Kak. nggak kalian mencari besarnya D? Bisa kan? Tinggal menggunakan akar kuadrat komponennya. Min 3 dikuadratin, ditambah 6 kuadrat, ditambah min 3 kuadrat. Maka dapatlah 9 tambah 36, 45 tambah 9 akar 54. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak rumus untuk mencari cross product? Ada. Tapi rumus cross product ini hanya bisa mencari besarnya cross product.
Karena kita tahu D itu adalah hasil cross product antara A dan B, maka besarnya D akan sama kayak besarnya A dikali besarnya B dikali sin theta. Nah, ini adalah rumus untuk mencari cross product. Tapi yang didapat adalah besar cross product. Padahal cross product itu vektor kan. Jadi vektornya belum kita cari. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang vektor? Ada, Ciara? Meta? Nggak ada? Kak, aku Ya. izin tanya. Nanti Ya. kalau di pretest juga bakal keluar semua materi vektor ini atau cuman beberapa doang, Kak? Nah, kita lihat ya materi pretestnya ya. Yang tentang vektor. Nggak, ya itu kan nggak semuanya keluar. Maksudnya kita nggak tahu kan yang keluar yang mana. Ya nggak sih? Pokoknya, nah ini materi vektor. Saya coba cek dulu ya. Mana yang vektor. Jadi nggak semuanya keluar. Coba cek ya. Yang vektor ini mana nih? Kayak yang ide yang gampang dulu deh. Kita coba ya. Jadi kan nggak kok kan saya juga nggak tahu ya yang keluar yang mana. Tapi kan kita dikasih tahu kisi-kisinya kalau ada materi vektor. Nah kita nggak tahu yang keluar yang mana. Nah coba deh. Ini pretest 2000 tahun lalu, kok 2025, 2024 lupa, 2024, 2025 nggak salah. Coba deh, kan kerjain 3 menit. Coba 2 menit deh gampang ini. Vektor A itu nilai vektor A 10, nilai vektor B 35. Nilai dari penjumlahan A, vektor A tambah B yang mungkin tuh yang mana? Coba yo, pikirkan 2 menit. Udah yang dapat? Meta jawabnya apa, Met? Kita jawab, Kiara jawabannya apa? 30. 30, Kak. 30. Meta? 30, Kak. 30. Caranya gimana? Kan tadi kita tahu ya, penjumlahan itu kan kayak gini kan ya. Berarti kan dia minta besarnya ya. A tambah B, besarnya kan gini kan. Kita sama aja akar dari besarnya A ditambah besarnya B ditambah 2 kali besarnya A besarnya B cos theta. Kan yang kita nggak tahu kan tetanya. Berarti kita tinggal cari aja nilai tetanya. Nilai cos theta. Cos theta itu nilai maksimumnya berapa? Cos theta. Berapa nilai maksimum cos theta? Matt, Kiara? 1, Kak. 1. Itu kapan sih terjadi? Saat sudutnya sebesar 0 derajat. Betul ya? Berarti gimana itu gambar 0 derajat? Jadi kalau kita punya A kayak gini, dari A itu berapa sih? A kayak gini, B-nya kan 0 derajat nyambung kan ya? B kayak gini. Nah ini yang bentuknya seperti ini. A-nya itu 10, B-nya itu 35. Berarti kan panjangnya maksimal cuma 45. Berarti nggak mungkin dia 50, nggak mungkin 60. Berarti dari ini kita udah menghilangkan 2 variabel. Berarti kita cari lagi minimumnya. Cos theta, nilai minimumnya berapa? Min Oh, 1. Min 1, ya nggak sih? Bener nggak? Kapan terjadi? Saat tetanya 180 derajat. Berarti itu gimana? Kalau kita anggap vektor A seperti ini, berarti vektor B-nya dari sini ngadepnya ke sini. Ya, ini vektor B-nya. Jadi kalau A-nya itu adalah berapa tadi? 10, B-nya 35, berarti nilai terkecilnya mutlaknya adalah
25. Betul ya? Ya kan min plus kan hanya arahnya doang. Berarti paling kecil 25. Artinya tidak mungkin ada nilai yang 2 ataupun 10. Jawaban yang mungkin adalah 30. Oke, paham ya? Coba lihat aja deh soal yang tentang vektor. Nah, kita coba lihat ya. Ini tuh 2023 deh. Nah, coba lihat lagi. Nah, ini juga contoh-contohnya. Nah, ada nggak yang ini udah? Nah, ini. Nah, ini juga nih contohnya. Ini 2024. Nah, nih coba kalian pikirkan 2 menit. Coba pikirkan 2 menit. Ada vektor P sama vektor Q. Oke. Vektor P sama vektor Q. Ada lima pernyataan. Pernyataan A adalah vektor P cross vektor Q lebih kecil dari vektor vektor P dot vektor Q lebih kecil dari vektor P cross vektor Q. Yang B, vektor P dot vektor Q lebih besar dari vektor P cross vektor Q. Yang C, vektor P dot vektor Q sama dengan vektor P cross vektor Q. Yang D, vektor P tambah vektor Q lebih kecil dari vektor P kurang vektor Q. Yang E, vektor P tambah vektor Q mutlak lebih besar dari vektor P min vektor Q mutlak. Mana jawaban yang menurut kalian paling tepat untuk soal ini? Yang mana, Kiara? Meta? Gimana, Kiara? Meta jawabannya apa? Kak, kalau misalnya sin sama cos 45 tuh nilainya sama kan? Sama, setengah akar Berarti 2. yang dot sama cross itu sama gitu. Berarti jawabannya Jawaban. C, Kiara. Iya. Iya kali. Kalau Meta apa? Sama, Kak. Sama. Jawabannya E. Meta tahu kan kalau Kia tahu kan kalau P dot Q itu hasilnya apa? Kalah, ya enggak? Betul. Sementara P cross Q itu hasilnya vektor. Gimana bisa ngebandingin skalar sama vektor? Jadi ini nggak bisa dibandingin karena yang ininya skalar, yang ininya vektor. Kalau yang D sama E bisa kita bandingin. Kalau kayak gini benar nih. P dot Q nilainya sama dengan nilai mutlak P cross Q. Kalau ini benar. Tapi kalau kayak gini salah karena P cross Q itu hasilnya vektor. Sedangkan P dot Q hasilnya skalar. Ngerti, Kiara? Meta? Ngerti, Kak. Ngerti Kak. Jadi emang kayak terlihat betul, tapi padahal salah kalau yang C. Karena nggak ada tanda mutlaknya. Karena kita ngebandingin angka dengan vektor ya nggak bisa. Vektor bandingin dengan vektor, angka sama angka baru bisa. Kayak gitu. Jadi soal itu seperti itu, soal tipe-tipe soalnya. Kadang nggak susah, cuman masalah konsepnya aja yang harus dibenerin. Ngerti? Nah, kalau ngerti kita coba mulai awal-awal kinematik. Nah, tadi kan vektor ya. Sekarang kita masuk ke kinematika. Oke, saya mau tanya ke kalian. Kinematika itu belajar tentang apa? Kinematika itu. Apa yang dipelajarin di kinematika? Apa? Gerak suatu benda, Kak. Ya, jadi kinematika itu sederhananya adalah dia hanya mempelajari
gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu adalah gaya. Jadi kalau di kinematika nggak peduli. Di kinematika itu tidak peduli bendanya itu geraknya kenapa. Dia hanya peduli bagaimana bendanya bergerak. Jadi misalkan ada 3 buah benda bergerak. Benda pertama, benda pertama itu bendanya bergerak karena didorong. Benda kedua bergerak karena ditarik. Benda ketiga bergerak karena ditabrak. Oke. Tiga-tiganya bergerak. Tiga-tiganya beda cara geraknya. Tapi kalau secara kinematika, ketiga benda itu dikerjakan dengan konsep yang sama, yaitu gerak benda aja. Nanti, setelah kita belajar dinamika, barulah kita belajar penyebab geraknya juga kita tinjau. Sehingga ketiga benda tersebut, yang tadi saya bilang di awal, itu dikerjakan dengan konsep yang berbeda secara dinamika, karena penyebab geraknya beda. Jadi kinematika cuma belajar gerakannya aja. Nah, kenapa kita di awal tadi belajar tentang vektor dan skalar? Karena di kinematika itu ada bagian vektor dan skalarnya. Yang paling basic adalah kita harus paham mana yang bagian vektor di kinematika, mana yang bagian skalar di kinematika. Itu dulu. Kalau kalian sudah bisa membedakan mana vektor, mana skalar, maka itu akan terlihat lebih mudah. Hebat. Jadi kalau kalian masih bingung vektor sama skalar yang mana, itu mulai susah tuh, karena itu harus kita bisa ngebedain. Oke, nah karena kinematika cuma belajar tentang gerak benda aja, maka secara besarannya, materinya tuh besarannya tuh sederhana. Yang pertama, kalian pernah dengar nggak yang namanya perpindahan sama jarak? Pernah dengar? Pernah? Pernah, Kak. Pernah, Pernah. Kak. Dua-duanya itu kan memiliki satuan yang sama kan, yaitu satuan panjang, meter satuannya. Artinya perpindahan sama jarak itu secara dimensi sama, satuannya meter. Pertanyaannya adalah mana yang vektor? Perpindahan atau jarak? Yang mana yo? Meta, kayak Kiara. Yang vektor tuh perpindahan atau jarak. Yang vektor perpindahan, Kak. Kalau Kiara gimana? Apa yang vektor? Perpindahan tuh atau jarak? Eh, Perpindahan, Kak. Yakin ya? Dapat dibalik? Enggak. Oke, yang vektor adalah perpindahan. Betul. Perpindahan itu vektor, jarak itu skala. Simbolnya sama, sama-sama delta R. Ada vektornya. Jarak juga delta R, tapi nggak pakai vektor. Kalau di SMA disingkatnya S. Delta R itu bisa aja kalian ganti jadi delta X, atau delta Y, atau delta Z. Oke? Tergantung dia bergeraknya ke sumbu apa. Ngerti? Paham ya? Ngerti ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua saya adalah, kalian bisa nggak menghitung perpindahan dan jarak di soal? Bisa nggak, Tiara? Meta? Bisa? Bisa? Tiara?
Meta, halo, halo. Mungkin boleh dicoba dulu, Kak. Coba deh, oke, contoh ya. Kasih contoh. Misalkan nih, awalnya kalian di titik A. Terus kalian bergerak ke kanan atau ke arah timur sejauh 4 kilometer. Sampailah kalian di titik B. Di titik B, kalian bergerak ke arah selatan sejauh 3 kilometer. Sampailah kalian di titik akhir, titik C. Pertanyaannya adalah perpindahan kalian dari A sampai C bagaimana? Yang kedua, jarak tempuh kalian dari A sampai C bagaimana? Oke, gimana Kiara? Meta? Yang perpindahannya itu 5 kilometer. Kalau misalkan jarak Salah, 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 tempuhnya, salah, 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 salah. Perpindahannya 5 kilometer. iya, Kalau jaraknya 7 kilometer. 7 kilometer. Sama nggak dengan Kiara? Sama Kiara? Iya, Halo? Kak. Sama, betul. 5 kilometer dapat dari mana, Meta? Kalau misalkan perpindahan itu kan dari titik awal ke titik Hmm? akhir kan. Berarti Terus ini, itu, ini ya, ya? terus aku pakai Oke, teori Pythagoras. Tagora. Didapat Oke, 5 kilometer. oke. Kiara setuju nggak sama jawabannya Meta? Iya, tadi aku mikirnya juga gitu, Kak. Oke. Kali kita tes ya, apakah jawabannya benar? Apakah perpindahannya itu adalah 5 kilometer? Jawabannya salah. Kenapa salah, Meta? Tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Loh, kenapa salah, Kiara? Hmm, karena perpindahan dia cuma nilai, berarti perpindahannya 3, Kak. Eh, Jadi tiga ganti di perpindahan tiga. iya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi salah. 3 kali, Kak. Jadi salah di mana ya? Nah, tadi kan di atas saya udah bilang ke kalian. Perpindahan itu vektor atau skalar. Apa? Perpindahan itu vektor atau skalar. Apa? Meta? Kira? Vektor. Vektor, Kak. Vektor. Apa itu vektor? Vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Betul. Jadi ada nilainya sama ada arahnya. Kalian tahu perpindahan itu vektor, tapi kalian jawabnya 5 kilometer. Apakah 5 kilometer itu adalah vektor? Ya apa enggak, Meta? Enggak, Kak. Enggak. Karena yang namanya vektor tuh harus ada nilai sama arah. 5 kilometer kan cuma nilainya doang kan, 5 kilometernya nanti. Betul. Terus gimana dong jawabannya? Jawabannya ya harus vektor lagi dong. Berarti delta R AC. Nah, kan kita tahu dia tuh 4 ke kanan, 3 ke bawah. Berarti 4 ke kanan, 3 ke bawah. Satuan jangan lupa. Kecuali tadi saya bilang ke kalian mintanya besar perpindahannya. Delta LAC dimutlakin. Nah, ini baru akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jawabannya 5. Paham? Jadi, kesimpulannya apa? Kalau kalian tahu itu adalah besaran vektor, maka jawabannya defaultnya adalah vektor. Kecuali di soal itu minta nilainya atau besarnya. Ada informasi itu kan. Hitunglah besar perpindahannya. Hitunglah nilai perpindahannya. Artinya cuma ngitung mutlaknya, akar kuadrat, si akar kuadratnya itu. Tapi kalau apa? Kalau
tidak ada informasi, maka perpindahan itu jawabannya harus vektor. Ngerti? Paham? Paham, Meta? Paham? Kayak Paham, Kak. jarak. Sekarang jarak dari A ke C 7, betul salah? Betul. Karena jarak itu bukan vektor. Dia hanya menghitung total panjang lintasan yang dilewati. Oke? Jadi artinya dia totalnya 7 kilometer kan, 4 ke kanan, 3 ke bawah. Karena kalau jarak itu nggak peduli kanan kiri, atas bawah itu nggak peduli. Ngerti? Itu besaran pertama. Besaran kedua, ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya kelajuan. Pernah dengar kan? Pernah dengar? Pernah. Pernah dengar kalian? Kiara, Meta, Pernah, Kak. kecepatan dan kelajuan. Oke, dua-duanya memiliki satuan yang sama, yaitu meter per second. Pertanyaannya adalah, mana yang vektor? Kecepatan atau kelajuan? Yang vektor itu yang kecepatan, Kak. Nah, Kiara, setuju nggak? Iya, Kak. Oke, jadi yang vektor adalah kecepatan. Kelajuan itu skala. Simbolnya sama-sama V. Kelajuan juga V. Oke? Berarti kalian bisa nggak gini? Misalkan nanti di soal ada pertanyaan. Tentukanlah kecepatan mobil tersebut. Terus kalian jawabnya 10 meter per second. Jawaban kalian udah benar atau salah? Oke gitu. Harus ada arahnya kemana, Kak? Betul. Salah ya. Jadi kadang kalian udah tahu kecepatan itu vektor, maka jawabannya harus vektor. Kecuali dia mintanya besar kecepatan. Berarti harusnya ada 10 meter per second ke kanan. Itu boleh. 10 meter per second I. Itu juga boleh. Jadi nentuin arah itu bisa pakai kata-kata atau kita bisa pakai IJK atau matematik. Gitu. Paham? Ngerti? Nah, Ngerti, kecepatan Kak. dan kelajuan itu ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah kecepatan rata-rata. Disingkatnya V average. Apa rumusnya V average? Delta R. R-nya berarti R vektor perpindahan dibagi dengan delta T. Yang kedua namanya adalah kecepatan sesaat. Kecepatan saat itu. Biasanya tingkatnya V dalam kurung T. T bisa kita ganti dengan waktu. Ini apa rumusnya? Turunan terhadap waktu dari posisi. Kelajuan juga sama. Kelajuan juga ada yang namanya kelajuan rata-rata, ada yang namanya kelajuan sesaat. Bedanya apa? Karena kelajuan itu skalar, maka pakainya juga skalar, yaitu jarak. Nggak mungkin kelajuan itu pakainya perpindahan, karena dia beda jenis. Karena kelajuan itu skalar, perpindahan itu vektor, nggak mungkin dipakai. Oke? Besaran ketiga yang kita pelajarin yaitu adalah yang vektor itu adalah percepatan. Yang skalarnya namanya perlajuan. Simbolnya sama-sama A. Oke? Percepatan dan perlajuan ada dua jenis. Yang pertama, percepatan rata-rata. A, average.
Delta V per delta T. Jadi pakainya kecepatan, bukan kelajuan. Yang kedua, percepatan sesaat. A, fungsi waktu. Turunan terhadap waktu dari kecepatan. Sama juga. Perlajuan itu kan skalar, maka pakainya kelajuan. Perlajuan juga sama, ada perlajuan rata-rata, ada perlajuan saat. Rata-rata berarti pakai delta V. Sesaat berarti pakainya turunan V. Udah. Jadi, kinematika secara umum, kita cuma belajar tiga aja. Tiga besaran vektor dan tiga besaran skalar. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau vektor, pasangannya pakai vektor lagi. Kalau skalar lagi. Oke, coba perhatikan deh. Menurut kalian coba lihat. Ketiga besaran di kinematika, baik itu vektor maupun skalar, kalau kalian perhatikan, ketiganya itu saling terkait. Kalau kalian punya fungsi R itu posisi ya, dengan mudah kalian akan mendapatkan fungsi delta R, perpindahannya. Oke, itu tinggal di R mula-mula dikurangin R akhir kurang R mula-mula. Dapat fungsi R dengan mudah, kita akan dapat fungsi kecepatan sesaatnya. Tinggal diturunkan sekali saja. D per dt dari R. Kalau kalian punya fungsi V, kalian akan dapat fungsi A. Tinggal diturunkan sekali lagi. A adalah dv per dt. Sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak kalau dibalik? Kalau kalian punyanya fungsi A, tapi mau cari V, bisa nggak Meta? Fungsi A, tapi mau cari V, bisa nggak? Atau kira? Kan kalau tadi kan kalau kita punya fungsi R, mau cari V kan tinggal turunin. Dari V mau cari A tinggal turunin. Kalau dibalik, saya punyanya fungsi A, tapi mau carinya V. Gimana caranya? Diapain? Kira? Meta? Bisa Kak, dikali jadinya, bukan dibagi. Dikali. Ngaco. Punyanya A, mau cari V. Diapain? Kan tadi kan kita punya ini. Kalau A itu adalah dv per dt. Betul nggak Kiara? Betul. Betul? Iya Kak. Nah, kalau dikasih gini-gini boleh nggak? A dt sama dengan dv. Boleh? Enggak Kak. Dt sama dv itu namanya operator. Operator integral. Tidak ada artinya kalau cuma dt sama dv. Harus dikasih cacing integralnya. Maka kedua ruas dikasih cacing integral. Baru ada artinya. Integral ADT. Yang namanya integral harus ada batas. Karena ini terhadap T, berarti batasnya T. Dari T sama dengan 0, misalkan, sampai T tertentu. Ini dari V, berarti V ya. Dari V mula-mula sampai VT. Integral ADT tahu nggak berapa integral ADT? Jawabannya nggak tahu. Kenapa? Karena nggak dikasih tahu A-nya kayak gimana. Jangan ini bilang integral ADT itu AT ya. Belum tentu. Kalau integral dv, tahu. V. Berarti VT dikurangin V0. Lihat, integral ADT dapatnya bukan V, tapi delta V. Dengan cara yang sama, kalau kita dapat V, kita bisa cari R, tapi dapatnya delta R. Berarti kalau kita lihat flowchartnya seperti ini. Flowchartnya. Kalau kalian punya fungsi R, kalian turunkan sekali dapatnya V. Punya fungsi V dapatnya A. Kalau dibalik, kalau kalian punyanya A, diintegralkan sekali, dapatnya bukan V, tapi delta V. Kalian olah sedikit supaya dapat V ya. Dan dari V, kalau kalian integralkan sekali lagi, dapatnya bukan R, tapi delta
R. Kalau kalian butuhnya R, kan dengan cara sedikit dapat R. Oke, paham ya? Gampang kan? Nah, kalau saya pertanyaan penting deh. Ini pertanyaan saya. Apa yang pertama kali diamati apabila mengerjakan soal kinematika? Apa ya? Apa yang pertama kali kita analisa kalau kita mengerjakan soal kinematika? Apa, Tiara, Neta? Kalau ketemu soal kinematika, apa dulu yang kita analisa? Apa? Lihat dulu itu vektor atau skalar. Oke, bisa. Oke, boleh. Tapi kalau saya sih lebih suka ada ini. Kita harus tahu jenis geraknya apa. Selain kita mau tahu itu vektor skalar ya, jenis geraknya. Oke, kita tuh sekarang lagi belajar gerak lurus. Gerak lurus. Gerak lurus tuh kadang di SMA disingkatnya GL. Gerak lurus. Kalian ingat nggak di SMA? Gerak lurus atau GL itu ada berapa jenis? Ada berapa jenis gerak lurus yang kalian tahu di SMA? GLB sama GLBB, Kak. Jadi ada berapa? Dua. Dua. Sebenarnya itu ada tiga. Yang pertama namanya GLB, yang kedua namanya GLBB. Nah, yang ketiga ada lagi namanya GLTB. Gerak lurus tidak beraturan. GLB, ciri utamanya adalah kecepatannya konstan, tidak berubah. Oke, berarti percepatannya nol. Karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan. GLBB kecepatannya berubah. Fungsi berarti ya. Berubah atau fungsi T. Tapi percepatannya konstan. GLTB, ciri utamanya, kecepatannya berubah terhadap fungsi T. T itu waktu. Gimana kecepatannya? A-nya juga berubah terhadap fungsi T. Nah, jadi kesimpulannya cara kita membedakan dia GLB, GLBB, atau GLTB, lihatnya dari percepatannya aja. Kalau percepatannya 0, berarti dia GLB. Kalau percepatannya angka konstanta, berarti GLTB, GLBB. Kalau percepatannya suatu fungsi T, namanya GLTB. Oke? Nah, kenapa ini penting banget? Karena ini menentukan kita boleh pakai rumus apa. Nah, apabila kasus kalian, kasusnya adalah GLB atau GLBB. Tahu dari mana kalian kasusnya GLB atau GLTB? Dari A-nya. Kalau kasusnya seperti itu, maka kalian tinggal gunakan rumus kinematika yang ada di SMA. Yang tiga itu. VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Yang kedua, delta R atau sekarang sebutnya F. V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Rumus ketiga gabungan antara satu dua.
VT kuadrat sama dengan kuadrat ditambah 2A delta N. Saya pastikan ke siapa? Ke kalian. Kalau kalian udah yakin kasusnya adalah GLB atau GLBB, pakai rumus ini udah pasti bisa. Pasti. Paham? Pasti bisa didapat. Sesusah apapun rumus soal kinematika, kalau kasusnya cuma GLB atau GLBB, pasti bisa dikerjakan pakai tiga rumus ini. Nah, masalahnya kan sekarang kayak udah kuliah ya. Bisa saja kasusnya adalah GLTB. Oke. Apabila kasus kalian itu adalah GLTB, gerak lurus tidak beraturan. Ciri utamanya apa? A-nya merupakan fungsi waktu. Kalau udah tahu A-nya fungsi waktu, GLTB itu, maka saran saya jangan sekali-kali kalian menggunakan rumus kinematika yang ada di atas tadi, yang tiga rumus ini. Tiga rumus ini tidak akan bisa mengerjakan kasus GLTB. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Nggak ada pilihan. Kan harus gunakan konsep turunan dan integral. Nanti saya ajarkan. Kalau kalian punya fungsi R, kalian turunkan menjadi fungsi V diturunkan jadi fungsi A. Kalau kalian punya fungsi A, diintegralkan jadinya delta V, diolah sedikit jadi V, diintegralkan lagi dapatnya delta R, diolah sedikit jadi R. Oke, jadi jangan berpikiran kasusnya pasti GLB, GLBB. Belum tentu kok sekarang. Coba lihat soalnya deh. Dengan soal yang bagus ya. Bentar. Nah, ini jadi. Nah, ini soal, eh, ini soal 2023 juga kayaknya. Oke, coba dikerjain 2 menit. Kalau udah, kabarin ya, yang mana yang kalian pilih. Dapat? Kiara? Neta? Dapat nggak? Dapat, dapat? Maaf Kak, aku sama Meta waktu SMA kan nggak ada matematika lanjut. Jadi Iya, iya, jadi kalau serius. misalnya ada soal yang integral ini masih kayak Waduh, kurang. seriusan? Wow. Oke, lihat di sini A-nya fungsi kan? Ya nggak? Artinya ini nggak bisa pakai rumus SMA yang tiga itu. Mau nggak mau pakai integral. Yang diminta posisi ya. Berarti kan kita punya A mau cari R.
Nah, kita tahu ya, kalau A diintegralkan dapatnya delta V. Delta V itu adalah integral dari A dt. Dari mana batasnya? Batasnya yang diketahui mula-mula sampai, jangan sampai 1 ya, sampai T dulu. Berarti kita punya apa ntar? Vt dikurangin V mula-mula. Nih tinggal diintegralin. Apa integral dari min 6T? Min 3T kuadrat. Batasnya 0 sampai T. Vt-nya kita nggak tahu. V 0-nya 2. Sama dengan min 3 dalam kurung batas atas kuadrat dikurangin batas bawah kuadrat. Berarti kita dapat Vt-nya sama dengan 2 dikurangin 3T kuadrat. Oke, ini baru dapat Vt nih. Kan kita targetnya mau carinya R kan, atau X kan. Maka ini harus diintegralkan lagi, sekali lagi. Integral V itu delta R kan, atau delta X sama aja. Delta X atau delta R itu adalah integral dari V dt. Nah, masukin batasnya sekarang. Dari T mula-mula sampai T yang diinginkan, yaitu T1. Oke, berarti kita punya apa ini? X saat 1 dikurang X saat 0. Nah, si Vt yang ini kita integralin. Ini diintegralin. Jadinya berapa? 2T dikurang 3. Jadi sama aja T pangkat 3. Oke. Nah, ini integralnya yang ini ya. Integral yang atas ini. Jadi Vt ini kita masukin ke sini. X1 kita nggak tahu. X0-nya 8. Sama dengan 2. T-nya 1 ya, lupa. 0 sampai 1. Berarti 2 batas atas dikurang batas bawah dikurang batas atas pangkat 3 dikurang batas bawah pangkat 3. Berarti X1-nya 8 ditambah 2 dikurang 1. Jawabannya 9. Maka posisinya ketika detik pertama adalah di 9. Nah, ini nggak bisa kita pakai rumus 3 ini. Karena ini kasusnya GLTB. Maka harus menggunakan konsep turunan dan integral. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang kinematika dasar kita. Ada? Kiara? Meta? Ada nggak? Halo, halo. Halo, Kiara? Meta? Halo, halo. Tuh dengar suaranya nggak? Kiara? Kedengaran Kak? Oke. Ada pertanyaan nggak, Kiara atau Meta? Tentang materi kita tadi. Vektor dan kinematika dasar. Ada? Belum ada Kak. Oke, kalau belum ntar saya... Nah, nanti nextnya kita masih lanjut kinematika, tapi kinematika lanjut ya. Ini kan baru yang basic kinematika. Nanti ada kinematika lanjut, baru kalau itu udah beres, baru kita belajar dinamika. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja. Nanti catanya saya akan kirim lewat WA. Rekamannya saya upload dulu, baru saya kirim lewat linknya lewat WA ya. Oke, mari semuanya.